Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ibu-ibu, bunda-bunda Aisyah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tsumma alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, bahkan nikmat waktu luang, sehingga saya dan panjenengan sedoyo telah Allah sampaikan di bulan Ramadan sampai dengan 17 hari ini, yang mana banyak sekali saudara-saudara kita yang lain yang ingin sekali bisa beribadah dengan maksimal di bulan Ramadan, tapi qadarullah terhalang dengan keadaan, kesehatan, dan bahkan yang matian. Semoga kita semua bisa memaksimalkan waktu yang telah Allah berikan kepada kita ini, menjalani bulan-bulan Ramadan ini, bisa kita maksimalkan ibadah kita sebagai bentuk kita mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah kita, kepada qudwah kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana insya Allah setiap harinya, mulai dari kita bangun tidur sampai dengan tidur kembali, kita senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak ketika di hari akhir nanti kita menjadi salah satu umat dari Rasulullah yang mendapatkan syafaat dari beliau. Dan selanjutnya saya mengajak bunda-bunda sekalian ya untuk kembali lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada saat ini Allah beri kemudahan kepada kita, Allah beri kita wasilah untuk tetap bisa mendengarkan tausiah, meskipun saya yakin bunda-bunda di rumah ini ya pada saat ini sedang mempersiapkan buka untuk keluarga tercinta. Tapi tidak apa-apa, insya Allah ketika kita menyiapkan buka sambil mendengarkan tausiah, kita akan mendapatkan dua pahala. Pahala yang pertama pahala mendengarkan tausiah, dan pahala yang kedua adalah pahala mempersiapkan menu berbuka untuk orang yang berpuasa. Selama kita mempersiapkan ini semata-mata hanya mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah catat amal kebaikan yang kita lakukan ini dan Allah balas dengan kebaikan yang lebih. Amin amin insyaallah. Di sini saya ingin memberi nasihat kepada diri saya sendiri dan kepada panjenengan sedoyo tentang pentingnya membaca dan memahami Al-Qur'an. Yang seperti kita ketahui bahwasanya Al-Quran ini merupakan kitab suci ya. Anak-anak SD kalau ditanya kitab suci umat Islam apa, pasti semua menjawab Al-Quran. Tetapi jangan sampai kita sebagai umat muslim sendiri tidak memahami apa itu Al-Quran. Al-Quran adalah kalam dari Allah Subhanahu wa taala, firman dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril. Tetapi ada satu momen Allah menurunkan Al-Quran ini secara sekaligus, yaitu di dalam bulan Ramadan. Maka Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Jadi bulan Ramadan ini di dalamnya diturunkan apa? Al-Quran. Sebagai apa? Sebagai petunjuk bagi manusia, dan juga sebagai penjelasan mengenai petunjuk itu, dan furqan, dan pembeda. Pembeda apa? Pembeda antara yang hak dengan yang batil. Maka pada bulan Ramadan ini Allah menurunkan Al-Quran secara sekaligus. Dari mana? Dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah. Jadi Allah pada bulan Ramadan menurunkan Al-Quran secara sekaligus dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah, yang kemudian setelah itu Al-Quran ini diturunkan secara berangsur-angsur ya, melalui malaikat Jibril diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ketika diturunkan ini tidak langsung urut mulai dari juz 1 sampai juz akhir, tidak. Tetapi Al-Quran ini Allah turunkan, ya Allah mengutus malaikat Jibril menurunkan ayat-ayat Al-Quran, memberikan wahyu kepada Rasulullah sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kenapa akhirnya sekarang Al-Quran menjadi pedoman hidup, karena apa? Semuanya sudah ada di dalam Al-Quran. Hukum tentang
pernikahan, hukum tentang kurban, hukum tentang sholat, tentang bersuci dan lain sebagainya, semua sudah ada di dalam Al-Quran yang kemudian disempurnakan lagi oleh hadis-hadis dari Rasulullah dan juga dari para sahabat, begitu. Dan wajib bagi kita sebagai umat muslim untuk menjadikan Al-Quran sebagai apa? Sebagai pedoman hidup, sebagai hujah, yang dimana setiap kita mengalami semua permasalahan problematika kehidupan, maka kita kembalikan kepada Al-Quran. Kita mencari solusi di mana? Kita mencari solusinya di dalam Al-Quran. Karena apa? Di situ sudah banyak sekali Allah memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan atau jawaban atas segala permasalahan dalam kehidupan kita. Maka dari itu bagi kita mengaku muslim, tetapi kita mengaku muslim, kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, tapi kita sama sekali jarang membaca Al-Quran. Jadi sebagai kita sebagai umat muslim itu wajib memiliki pedoman bahwasanya tiada hari tanpa Al-Quran. Jadi tidak ada satu hari pun terlewati dalam hidup kita tanpa membaca Al-Quran. Karena apa? Ya itu yang harusnya menjadi habit umat muslim adalah apa? Ya membaca Al-Quran. Karena apa? Al-Quran bukan hanya sekedar buku, bukan. Al-Quran bukan hanya sekedar bacaan, bukan. Tapi Al-Quran adalah kalam Allah. Yang ketika kita membaca Al-Quran itu kita mendapatkan banyak keutamaan, kita mendapatkan pahala. Bagaimana ketika kita membaca satu huruf maka akan dikalikan 10 pahala, satu huruf saja maka akan dikalikan 10 pahala. Karena itu Al-Quran tidak hanya sekedar bacaan, bukan. Tapi Al-Quran adalah kalam Allah yang dimana itu adalah wajib kita baca, wajib kita pahami, dan wajib kita menjadikannya sebagai pedoman hidup kita dalam menjalani kehidupan kita. Jadi tidak ada alasan bagi umat muslim, aduh saya nggak sempat baca Al-Quran mbak, aduh saya nggak sempat baca, aduh waktu saya sudah habis. Al-Quran itu tidak menunggu waktu luang untuk dibaca. Tetapi Al-Quran itu wajib kita meluangkan waktu dari 24 jam. Waktu yang Allah berikan kepada kita, wajib kita meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Kira-kira dari 24 jam, misalkan 1 jam saja kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Insya Allah kalau kita bacanya lancar sudah dapat 1 juz. Kita membaca 1 bulan maka sudah khatam 1 kali. Kalau kita mencari waktuku belum luang ini, aku masih repot dan lain sebagainya, maka yang terjadi adalah alasan merasa berat untuk membaca Al-Quran, dan lama-lama kita akan jauh dengan Al-Quran. Tetapi kalau kita kita harus meluangkan waktu, maka apa? Dalam hidup kita setiap hari kita akan senantiasa dekat dengan Al-Quran. Karena apa? Kalau memang kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, tapi kita tidak pernah membaca, bahkan tidak menyentuh Al-Quran sama sekali, maka ya sama saja bohong. Karena apa? Namanya umat muslim, salah satu rukun iman adalah iman kepada kitab Allah. Apa kitab Allah? Yaitu Al-Quran. Penting sekali untuk membaca Al-Quran, tapi ternyata membaca Al-Quran tidak hanya sekedar membaca alif lam mim dan lain sebagainya, tidak. Tetapi karena Al-Quran ini merupakan bahasa Arab, ya, yang notabene bukan bahasa yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, maka dalam membaca Al-Quran kita perlu belajar juga. Apa yang perlu dipelajari pada saat kita membaca Al-Quran? Yaitu adalah tahsin dan tajwidnya. Jadi tahsin adalah makharijul huruf dan lain sebagainya, ya. Jadi bagaimana keluarnya huruf. Dan yang kedua tajwid di dalamnya ada matobi'i, ada panjang pendek, dan juga ada waqaf yang berada di dalam Al-Quran. Ini wajib bagi kita untuk mempelajari. Karena apa? Karena Al-Quran ini menggunakan bahasa Arab dalam penulisan dan pembacaannya, sedangkan itu bukan bahasa kita dalam kehidupan sehari-hari. Apabila ada salah pengucapan lafadz maupun ada salah pengucapan panjang dan pendek, maka akan berbeda artinya. Contohnya apa? Contohnya di dalam Quran surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Lalu kemudian ada yang sama juga, tapi terkadang kita terkecoh. Ada di Quran surat An-Nas, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Di situ ada 2 kata yang hampir mirip, maliki dan maliki. Maliki ini ada di Quran surat Al-Fatihah, ya, yang berarti dia adalah apa? Maliki, penguasa. Tapi kalau maliki, dia adalah kerajaan. 2 kata ini mirip, tapi ketika kita salah menyebutkannya, misalkan yang ini harusnya di Quran surat An-Nas itu membacanya seharusnya
pendek, tapi kita baca panjang, akhirnya berbeda, artinya bukan kerajaan tapi jadi penguasa. Sama dengan di Al-Fatihah, ketika yang di Al-Fatihah kita harusnya membaca panjang tapi kita membaca pendek, akhirnya apa? Akhirnya yang terjadi artinya bukan penguasa tetapi kerajaan. Begitu. Itu adalah contoh dari ini adalah contoh mengapa kita harus belajar untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Jadi bagi saya belajar itu tidak mengenal usia kok, kapanpun ya, kapanpun dan usia berapapun, selama Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hidup dan kesempatan untuk bisa belajar, maka wajib hukumnya bagi kita ketika kita belum tahu adalah untuk belajar. Dan semoga Allah memberikan kemudahan dan meridhoi kita semua untuk belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah itu tuh poin yang pertama adalah belajar membaca Al-Quran. Dan poin yang kedua adalah apa? Poin yang kedua adalah apa? Memahami Al-Quran. Jadi kita seperti yang saya sampaikan di pertama, Al-Quran itu adalah kalamullah atau perkataan dari Allah yang di dalamnya banyak sekali solusi dari permasalahan kehidupan kita. Dan bagi kita umat muslim, Al-Quran ini merupakan petunjuk dan juga solusi atas permasalahan kehidupan kita. Seperti dikatakan dalam sebuah hadis ya, riwayat Bukhari Muslim, insya Allah bunyinya begini, Qul huwa lilladzina amanu hudan wa sifaan. Jadi Qul berkata, huwa itu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala, lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, hudan wa sifaan, petunjuk dan obat. Nah, muttafaqun alaih. Makna obat di sini adalah sebagai apa? Ya ini Al-Quran sebagai solusi atas permasalahan hidup kita. Saat kita sedih hati kita buka Al-Quran. Saat kita marah, kita ambil wudhu, kita buka Al-Quran. Saat kita galau, kita buka Al-Quran. Kita baca kalamullah ya. Insya Allah semua kalamullah itu akan menjadi obat dari segala permasalahan hidup kita. Insya Allah. Coba ini saya bab memahami isi Al-Quran ya. Saya beberapa waktu lalu mengikuti pelatihan di Surabaya. Jadi salah satu cara kita ketika kita merasa gundah gulana, bagaimana kita tahu bahwasanya oh ini adalah jawaban Allah atas kegundahan hati saya. Jadi ketika jenengan merasa suntuk, silahkan ambil air wudhu, silahkan. Kemudian silahkan buka Al-Quran. Jadi dibuka Al-Quran yang ada artinya. Kemudian langsung buka saja secara acak dan dilihat di mana pertama kali mata kita melihat ayat tersebut dalam bahasa Indonesia ya, jadi di artinya. Kemudian baca. Insya Allah itu merupakan jawaban Allah atau salah satu kalamullah yang bisa menenangkan hati kita. Dan sungguh di dalam Al-Quran ini banyak sekali kalimat-kalimat romantis dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalimat romantis yang menenangkan hati kita, contohnya apa? Contohnya dalam Quran surat Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Bahwasanya tidak akan Allah memberikan ujian kepada hambanya melebihi batas kemampuannya. Dan juga Allah berkata dengan kalamnya yang sangat menenangkan hati sekali, bahwasanya dia menjanjikan bahwasanya bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Jadi bukan setelah kesulitan kemudahan, tidak, tapi bersama dengan kesulitan itu pasti ada kemudahan. Ada di Quran surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6, diulang 2 kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Dan semoga Allah senantiasa memudahkan kita dan meridhoi kita untuk belajar membaca dan memahami isi-isi Al-Quran, serta memudahkan kita untuk mentadaburi Al-Quran. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, cobalah sesekali saat membaca tidak hanya bahasa Arab tapi juga dibaca artinya. Agar apa? Agar kita bisa mengerti, oh ini yang Allah maksud di ayat ini. Karena Al-Quran ini berisi nasihat, berisi kisah yang bisa kita ambil hikmahnya. Ada kisah nabi-nabi juga yang ada di dalamnya. Dan insya Allah nanti jika kita mau melakukan itu, insya Allah Allah akan senantiasa memberkahi hidup kita di setiap harinya. Karena apa? Kita senantiasa menautkan hati kita dengan Al-Quran. Dan ketika kita ada masalah, ya, janganlah kita fokus kepada solusi, tetapi fokuslah kepada Sang Maha Pemilik solusi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara bertaqarrub, mendekat kepada Allah, membaca kalam-kalamnya, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Insya Allah Allah tidak akan membiarkan hambanya terus-menerus dalam kesedihan. Karena Allah berkata bahwasanya ingatlah aku maka aku akan mengingatmu.
Insya Allah Al-Quran yang kita baca ini akan menjadi saksi. Saksi ketika apa? Saksi ketika nanti Yaumul Mizan atau hari perhitungan. Semoga Al-Quran kita ini bisa memberatkan timbangan amal kebaikan kita. Dan dia bersaksi bahwasanya kita tidak pernah lepas dari Al-Quran dan kita senantiasa membaca kalam-kalam Allah. Ya mungkin sekian dari saya untuk tausiah yang saya sampaikan hari ini. Semoga sedikit yang saya sampaikan ini bisa membawa manfaat bagi diri saya khususnya dan juga bagi panjenengan sedoyo. Apabila ada kekurangan itu datangnya dari saya. Apabila ada baik yang saya sampaikan, insya Allah itu murni dari Allah Subhanahu Wa Taala yang ingin Allah sampaikan kepada panjenengan sedoyo, tapi saya yang menjadi wasilahnya. Terima kasih, jazakumullah khairan. Marilah kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.